Sahabat, sejak dahulu, para umat Nabi dan Rasul mempunyai fase perjalanan hidup, mulai dari diutusnya Nabi dan Rasul tersebut, sampai Nabi dan Rasul tersebut meninggal, dan begitu seterusnya. Begitu juga dengan umat Nabi Muhammad. Sebagai Nabi yang terakhir, maka umat Nabi Muhammad juga merupakan umat yang berada di akhir zaman. Perjalanan umat Nabi Muhammad semenjak Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul penuh dengan jatuh bangun, suka dan duka, kejayaan dan kehancuran, dan begitu seterusnya, dan sudah 1400 tahun lebih terlewati. Lalu, sampai di manakah babak perjalanan umat Nabi Muhammad sekarang ini? Saat ini, perjalanan umat Islam berada di antara dua keadaan. Yang pertama, posisi umat Islam sekarang ini berada di rentang waktu perpindahan antara tanda-tanda kiamat kecil ke tanda-tanda kiamat besar. Seluruh tanda-tanda kiamat kecil yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sudah lengkap, baik itu yang sudah terjadi dan berhenti, maupun yang sudah terjadi dan semakin banyak. Di antara tanda kiamat yang sudah terlewati adalah diutusnya dan wafatnya Nabi Muhammad, terbelahnya bulan, penaklukan Baitul Maqdis, dan juga terbunuhnya Utsman bin Affan. Sedangkan tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan bertambah banyak, di antaranya banyaknya masjid yang megah dan dihias, banyaknya gedung yang tinggi, minuman khamr dan zina merajalela, riba, dan alat musik di mana-mana. Dan jika tanda kiamat telah muncul, maka tanda-tanda yang lainnya akan keluar secara berurutan, bagaikan mutiara di dalam sebuah rangkaian, salah satunya mengikuti yang lain. At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, munculnya tanda-tanda kiamat sebagiannya mengikuti bagian yang lain, saling mengikuti bagaikan mutiara pada sebuah rangkaian. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah bersabda, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu diputus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain. Dan apakah tanda atau penghubung antara munculnya tanda kiamat kecil dan kiamat besar? Sahabat, ternyata tanda atau penghubung antara tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar adalah munculnya pemimpin yang dijanjikan, pemimpin yang adil, yaitu Al-Mahdi. Yang kedua, posisi umat Islam berada pada fase babak keempat. Ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwa Rasulullah bersabda, akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah mengangkat atau menghilangkannya kalau menghendaki. Lalu akan ada masa khilafah di atas manhaj nubuwah selama Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya jika menghendaki. Lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan tirani selama yang Allah kehendaki, kemudian Allah mengangkatnya bila menghendaki. Lalu akan ada kekhilafahan di atas manhaj nubuwah, kemudian beliau diam. Fase pertama atau fase kenabian telah terlewati selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Fase kedua atau fase khalifah di atas kenabian sudah terlewati, yaitu pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan agar umat Islam bersatu kembali. Masa ini berlangsung selama 30 tahun. Ini dijelaskan juga di dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, kekhilafan dalam umatku 30 tahun, kemudian setelahnya masa kerajaan. Fase yang ketiga atau fase khalifah dengan konsep kerajaan juga sudah terlewati. Ini dimulai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Fase kerajaan ini silih berganti dan hanya sedikit saja yang masih menjalankan manhaj kenabian. Fase keempat atau fase kerajaan yang diktator atau penuh tirani. Inilah yang terjadi saat ini.
tidak ada lagi sistem kekhilafahan di fase ini. Para pemimpin yang ada banyak yang menzalimi umat Islam meskipun mereka mengaku beragama Islam. Dan masa ini penuh dengan pertumpahan darah. Di masa ini umat Islam menderita dan tertindas. Dan hal ini akan terus berlanjut sampai fase kelima. Fase kelima atau fase khilafah an-nubuwah. Fase kelima ini akan tegak kembali fase kekhalifahan berdasarkan kenabian. Umat Islam dan dunia akan aman dan tentram dan penuh dengan perdamaian. Dan fase ini akan dipimpin oleh Al-Mahdi dan akan berlangsung selama 5-7 tahun. Inilah posisi umat Islam saat ini di rentang waktu dari tanda kiamat kecil menuju tanda kiamat besar, dan posisi di babak keempat di mana umat Islam dipimpin oleh pemimpin yang diktator dan tirani. Dan masa ini penuh dengan peperangan, fitnah, bencana, pertumpahan darah, dan penindasan terhadap umat Islam seperti yang kita rasakan selama ini. Dan jika Al-Mahdi, pemimpin yang adil, sudah datang, maka tidak lama lagi tanda kiamat besar pun akan segera menyusul. Wallahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah pemimpin yang zalim dan dari fitnah akhir zaman. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya.